Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Mulih. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan bagian pertama, yaitu konsep perpangkatan, pangkat nol, negatif, dan notasi ilmiah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Pengertian dan konsep bilangan berpangkat. 2. Menentukan bilangan berpangkat 0, negatif, dan notasi ilmiah. Lanjut. Pengertian bilangan berpangkat. Pangkat itu merupakan atau sama dengan perkalian berulang. Di mana di sini ada 5 pangkat 4, artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ingat, pangkat merupakan perkalian berulang. Di sini dikali dan kita ulang sesuai dengan pangkatnya. Di sini pangkat 4, artinya 5-nya itu 4 kali. Kemudian 5 kali 5 adalah 25. 5 kali 5 adalah 25. Maka 25 dikali 25 yaitu 625. Oke, cukup mudah bukan? Lanjut. Contoh soal. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Di sini ada 4 soal. Kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, di sini ada 3 pangkat 6 sesuai dengan konsep perpangkatan tadi, yaitu perkalian berulang, maka akan kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak pangkatnya atau sebanyak 6 kali. Maka di sini 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 3 adalah 9, 9 dikali 9 81, 81 dikali 9 adalah 729. Min 15 pangkat 2. Dimana di sini min 15 itu di dalam kurung, maka untuk pangkat 2 itu dimiliki oleh 15, pangkat 2 juga dimiliki oleh min. Maka di sini akan kita jabarkan min 15 dikali min 15. Min dikali min adalah plus atau positif. 15 dikali 15 adalah 225. Oke, cukup mudah ya. Lanjut. Di sini ada min 7 pangkat 4. Dimana min 7 itu tidak sama dengan yang min 15 di sini tadi yang B, karena dia tidak terdapat tanda kurung. Artinya untuk min 7 pangkat 4, pangkat 4-nya ini bukan milik min, tapi hanya milik 7. Artinya 7-nya akan kita jadikan atau kita kurung ya, untuk memisahkan min. Min kita letakkan di luar. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka 7 kali 7 adalah 49. 49 dikali 49 adalah 2401. Maka hasilnya adalah min 2401. Next yang D. Yang D ini sama seperti yang B ya. Dia di dalam kurung. Jadi tinggal kita jabarkan sesuai dengan pangkatnya, yaitu pangkat 3. Maka min 6y dikali min 6y dikali min 6y, min kali min dia plus, maka 36 y pangkat 2, y kali y pangkat 2, kemudian dikali min 6y. Positif bertemu dengan negatif, maka negatif.
36 dikali 6 adalah 216. Y pangkat 2 dikali Y adalah Y pangkat 3. Oke, lanjut. Kemudian bilangan berpangkat 0, di mana bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Ingat ya, konsepnya bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kita lihat di sini. Di sini adalah 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5. Ketika kita jabarkan seperti ini, 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Kemudian 4 kali 4 sebanyak 5 kali, ya, bagi atau per. Maka ini akan kita coret. 4 bagi 4 itu adalah 1. Kemudian 4 bagi 4 juga 1. 4 bagi 4 lagi 1 juga. 4 bagi 4 adalah 1. Dan 4 bagi 4 adalah 1. Kemudian hasilnya adalah 1. Dari mana kok bisa untuk pangkat 0 adalah 1? Nah, kita gunakan konsep sifat perpangkatan. Jadi kalau ini menggunakan penjabaran seperti tadi, nah, kemudian kita ubah menjadi sifat perpangkatan. Lebih mudah untuk membuktikan apakah benar pangkat 0 adalah 1. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5, di mana sifat perpangkatan ketika bilangan pokoknya sama. Di sini 4 sama 4 sama ya. Kemudian dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Maka 4 pangkat 5 dikurang 5 adalah 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 adalah 1. Nah, yang atas dengan yang bawah soalnya sama, beda cara penyelesaiannya. Ini menggunakan sifat perpangkatan, jadi terbukti bahwasanya 4 pangkat 0 atau pangkat 0 itu adalah hasilnya 1 sesuai dengan penjabaran yang ada di atas. Lanjut. Di sini ada min 2P pangkat 4 per min 2P pangkat 4 atau dibagi. Sama saja. Kita jabarkan min 2P dikali min 2P dikali min 2P dikali min 2P dibagi min 2P kali min 2P dikali min 2P dikali min 2P. Sama seperti tadi. Kita bagi min 2P dibagi min 2P adalah 1. Kemudian kita bagi lagi adalah 1. Kemudian kita bagi lagi adalah 1. Kemudian kita bagikan adalah 1. Jadi 1 hasilnya ya. Nah, kita gunakan sifat perpangkatan sama seperti tadi. Di sini min 2P pangkat 4 dibagi min 2P pangkat 4. Kita jabarkan seperti ini. 4 dikurang 4 adalah 0. Kemudian 0 ini punyanya min 2 dengan punyanya P. Maka kita jabarkan seperti ini. Min 2 pangkat 0, kemudian P pangkat 0. Min 2 pangkat 0 adalah 1. Dikali P pangkat 0 adalah 1. Maka 1 kali 1 adalah 1. Sama seperti di atas ya. Ini membuktikan bahwasanya bilangan berapapun ketika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, lanjut. Bilangan berpangkat negatif. Oke, di sini ada 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Kemudian 10 pangkat 3 adalah 1000. Kemudian 10 pangkat 2 adalah 100. Kemudian 10 pangkat 1 adalah 10. Kemudian 10 pangkat 0 adalah 1. Kemudian 10 pangkat min 1 adalah 1 per 10. Kemudian 10 pangkat min 2 adalah 1 per 100. Kemudian 10 pangkat min 3 adalah 1 per 1000. Dan seterusnya. Jadi untuk min, bilangan yang dipangkatkan dengan min atau negatif, maka hasilnya menjadi 1 per. Ini ya, min itu pangkat min berubah menjadi 1 per. Pangkat min berubah jadi 1 per. Berapapun bilangan pokoknya dan berapapun pangkatnya, ketika dia min maka berubah menjadi 1 per. Oke. Kita lihat contoh soal. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Di sini ada 3 soal. Kita selesai 4 soal dengan yang berbeda-beda. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Oke. Yang pertama 3 pangkat min 4. Ingat, ketika pangkat min maka dia berubah menjadi 1 per. Maka di sini kita ubah jadi 1 per 3 pangkat 4. Jadi minnya berubah menjadi 1 per, kemudian 3 pangkat 4. Minnya
hilang, berubah menjadi 1 per. Kemudian 3 pangkat 4 adalah 3 dikali 3 dikali 3 kali 3, maka 1 per 81 untuk hasilnya. Kemudian yang B, di sini ada 25 dikali 10 pangkat min 3. Dimana di sini kita ubah terlebih dahulu, ini 10 pangkat min 3-nya menjadi 1 per 10 pangkat 3. Kemudian kita jabarkan, ini 10 pangkat 3 adalah 1000. Maka 25 dikali 1 per 1000. 25 dikali 1 adalah 25 per 1000. Maka ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 adalah 1, 1000 bagi 25 adalah 40. Maka hasilnya adalah 1 per 40. Next, yang C. Yang C, 6 per 4 pangkat min 3. Oke, kita perhatikan di sini ada 6. Di mana 4 pangkat min 3 yaitu adalah di bawah, maka ini sama seperti tadi, kita jadikan 1 per. Jadi 6-nya tetap kita tulis di atas, 6 per. Kita ubah lagi menjadi 1 per. Jadi 6 dibagi 1 per 4 pangkat 3. Di mana 1 per 4 pangkat 3 ini didapat dari 4 pangkat min, ya, min 3. Karena dia dibagi, ya, maka pembagian pecahan itu berubah jadi kali dan dibalik, ya. Jadi yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi 6-nya di sini tetap. Jadi 4 per 3 dia bagi ini berubah jadi kali. Kemudian 4 pangkat 3 di atas, satunya di bawah. 4 pangkat 3 adalah 64. Maka 6 dikali 64 adalah 384. Oke, cukup mudah ya. Next, yang D. 3A pangkat 2 B pangkat min 3. Oke. Di sini boleh kita jabarkan 3A dikali 3A. Kemudian ini kita ubah seperti yang tadi, sama ya, menjadi kali 1 per B pangkat 3. Jadi min pangkatnya tadi jadi 1 per. Kemudian 3A dikali 3A adalah 9A pangkat 2. Kemudian dikali 1 per B pangkat 3. 9A pangkat 2 dikali 1 adalah 9A pangkat 2. Kemudian per B pangkat 3. Nah, ini hasil akhirnya ya. Kemudian lanjut, contoh soal yang kedua. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat sederhana. Oke, di sini ada 1 per 243 B, C. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama 1 per 243. Di mana 243 ini akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, angka berapa yang dipangkatkan berapa, hasilnya 243. Ya kan? Berarti di sini dapat 1 per 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. Kemudian kita selesaikan, kita ubah seperti yang tadi, di mana 3 pangkat 5 ini karena dia 1 per, maka kita sederhanakan, kita balik menjadi pangkat negatif. 3 pangkat min 5. Min, jadi 1 per-nya hilang, kemudian jadi min. Lanjut yang B, 1 per 49 X pangkat 5. 49 akan kita ubah seperti yang ini tadi, mana 49 itu adalah 7 pangkat 2. Jadi kita ubah seperti ini, 1 per 7 pangkat 2 X pangkat 5. Kemudian kita ubah 1 per, jadi pangkat 2 ini jadi min, pangkat 5 juga jadi min. Berarti 7 pangkat min 2 X pangkat min 5. Oke, lanjut. Yang C, 6P pangkat 2 Q pangkat 5 per 3P Q pangkat 3. Oke, lihat di sini. Ini tetap di atas. Ya, kemudian ini kita jabarkan 3PQ dikali 3PQ dikali 3PQ. Kemudian kita kalikan. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 adalah 3 kali 3 9. 9 kali 3 adalah 27. Maka 6P pangkat 2 Q pangkat 5 adalah 20 per 27 per 27. P kali P kali P, P pangkat 3. Q kali Q kali Q adalah Q pangkat 3. Kemudian 6 dengan 27 ini bisa kita sederhanakan, dimana bisa dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Kemudian 27 dibagi 3 adalah 9 ya. Kemudian P pangkat 2
ini kita ambil sifat perpangkatan, di mana pembagian itu pangkatnya akan dikurang, maka P di pangkat 2 dikurang 3, kemudian Q pangkat 5 dikurang 3, kemudian 2/9, 2 dikurang 3 adalah negatif 1, 5 dikurang 3 adalah 2. Oke, itu hasilnya ya. Lanjut, yang ketiga, nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat sederhana. Oke, perhatikan di sini adalah 1, 2, ada 3 soal. Nah, kita selesaikan kembali bersama-sama. Yang pertama, min 4/7 pangkat min 2. Nah, di mana pangkat min 2 ini akan kita ubah kembali menjadi 1 per. Ya. Berarti 1 per di sini minnya. Min jadi 1 per. Kemudian kita letakkan di bawah min 4/7 pangkat 2. Kemudian kita jabarkan 1 per. Ini kita jabarkan min kali min itu plus positif ya. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4 16. Kemudian 7 pangkat 2, 7 kali 7 adalah 49. Nah, kemudian ini per artinya dibagi. Berarti kita balik menjadi 1 kali 49/16. Maka hasilnya adalah 49/16. Oke, lanjut yang B. 3/5A pangkat min 4. Sama seperti ini akan kita ubah jadi 1 per. Kemudian kita letakkan angka ini ke bawah. Jadi 3/5A pangkat 4 ya. Lanjut 3 pangkat 4 seperti ini kita jabarkan. Kemudian 5A kali 5A kali 5A kali 5A. Maka hasilnya adalah 81/625A pangkat 2. Sama seperti ini kita balik posisinya jadi kali. Jadi 625A pangkat 2 per 81. Maka hasilnya ini. Kemudian yang C. Lanjut. Min 4M per 2AB pangkat min 3. Sama seperti tadi, jadikan 1 per. Kemudian kita letakkan ke bawah. 3M per 2AB min ya. Pangkat 3. Kemudian kita jabarkan lagi seperti tadi. 3M kali 3M kali 3M. Kemudian 2AB kali 2AB kali 2AB. Ini min karena dia pangkatnya 3 ya. Ganjil, min kali min plus, plus kali min, maka hasilnya min ya. Kemudian hasilnya adalah 27M pangkat 3 per 8A pangkat 3 B pangkat 3. Oke, lanjut. Kita balik seperti tadi. Jadi yang 8-nya di atas, 27-nya di bawah. Maka hasilnya seperti ini. Min. Oke. Lanjut ya. Notasi ilmiah. Nah, untuk notasi ilmiah di mana di sini bentuknya seperti ini, A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan pokok, nilai A itu tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih besar dari 10. Seperti ini ya. A lebih dari sama dengan 1, A kurang dari 10. Lihat di sini 3 juta ya. 3 juta akan kita ubah bentuk ilmiah atau notasi ilmiah, di mana 3 ini akan kita letakkan di sebelah sini, itu adalah bilangan pokoknya, itu A tadi ya. Kemudian kali 10 ini. Kemudian kita lihat di sini ada 6 ya. Angkanya ada 6. Angka 6 berarti pangkatnya menjadi 6. 10 pangkat 6. Kemudian lanjut. Contoh soal. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah. Yang A, yang B, yang C. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Di mana A 24 juta, yang kita ambil bilangan pokoknya adalah 2,4. Mengapa 2,4? Ingat tadi bahwasanya dia tidak boleh lebih dari 10. Maka yang kita ambil 2,4. Kemudian kali 10. Nah, sama seperti tadi. Kita ambil berapa angka? Dari 4 sampai 0 di ujung ya. Kenapa demikian? Karena dia yang kita ambil 2, artinya 2,4 kali 10. Kemudian berapa di sini? Dari 4 ke 0 kita hitung adalah 7 angka. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Maka 7 kita letakkan di sini. Lanjut yang B, 478.000. Di mana 478.000 ini yang kita ambil berarti 4,78. Oke, jadi satu komanya terletak di satuan ya, cuman satuan saja ya. Kemudian dikali 10, kita lihat di sini. Berarti yang diambil dari 7 sampai 0 ujung. Ada berapa? Ada 5 angka. Maka pangkat 5. Kemudian yang C, 0,00000000052. Oke, berarti yang kita ambil adalah 5,2. Oke, di sini karena dia bilangan desimal, nanti pangkatnya adalah negatif ya. Kali 10, kita hitung ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka sampai 5 ya. 8 angka artinya dia pangkat 8. Kemudian yang D terakhir 0,000693. Berarti yang kita ambil adalah 6,93 dikali 10. Berarti kita hitung dari sini yang kita ambil ya. Jadi 0, ini tidak kita hitung. Jadi yang dihitung dari setelah koma sampai ke 5-nya. Berarti ini sampai 6. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat negatif 4. Oke. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.